Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Emil di Makassar ya. Emil di Makassar bertanya, "Dok, saya mempunyai wasir dan sudah dioperasi secara konvensional dengan ligasur ya. Masih ada sisa kulit yang ada di anus. Pertanyaannya, apakah kalau kulitnya dihabiskan bisa terjadi stenosis ya?" Emil dari Makassar bertanya, "Dok, saya menjalani operasi konvensional dengan ligasur ya. Kulitnya masih ada sisa. Apakah kalau kulitnya dihabiskan akan bisa terjadi stenosis atau penyempitan ya?" Nah, saya mengingatkan teman-teman yang lain, kalau mau bertanya silahkan tanya, tulis pertanyaannya di link Tanya Dokter Paran dan saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Baik ya, Emil dari Makassar dan teman-teman yang lain ya. Operasi konvensional, saya ulang lagi, operasi konvensional itu ada dua model ya, model terbuka dan model tertutup, atau open hemoroidectomy dan closed hemoroidectomy. Yang open hemoroidectomy itu namanya Milligan Morgan, yang closed hemoroidectomy itu namanya Ferguson. Alat potongnya bisa macam-macam ya. Emil dilakukan dengan ligasur. Ligasur itu apa? Adalah alat memotong sekaligus menutup ya, seperti bipolar clamp begitu, yang bisa memotong kemudian menutup, atau disebut sealing device ya. Memotong, yang dipotong itu kemudian rapat sendiri ya. Ini adalah metode konvensional, operasi konvensional secara tertutup ya, kalau dengan ligasur itu. Mau pakai ligasur, mau yang pakai terbuka, yang tertutup atau terbuka, yang namanya konvensional, operasi konvensional itu mempunyai resiko terjadinya penyempitan atau stenosis atau struktur ya. Jelas ya. Memang kalau yang namanya operasi konvensional itu yang dipotong adalah melorotnya anal cushion. Yang kita tahu 3 anal cushion, yang mayor itu ada 3. Kalau ini lingkaran anus ada jam 3 ya, 7 dan 11 ya. 3, 7 dan 11. Kalau ini dipotong itu seperti simbolnya Mercy itu ya. Ya, simbolnya Mercy. Jam 3, 7 dan 11 ya. Simbol Mercy tapi agak miring sedikit gitu ya. Itu yang dipotong dan ditutup dengan alat yang namanya ligasur ya. Memang kulit di luar itu kan masih disisakan ya. Harapannya memang kalau hanya 3 tempat di mayor anal cushion atau jam 3, 7, 11 tadi ya, kiri samping, kanan depan dan kanan belakang dan kanan depan itu yang dipotong, maka sisa kulit dan mukosa, selaput lendir dan kulit di luar itu tidak terpotong. Maka itu mengurangi resiko terjadinya stenosis. Jelas ya? Menguranginya terjadinya stenosis. Kalau dipotong total ya pasti akan stenosis ya. Oleh sebab itu kadang-kadang tindakannya adalah posterior mucosal flap. Itu maksudnya supaya kalau dia mukosanya dijahit ke kulit itu kan proses seperti normal ya. Maksudnya meninggalkan jaringan kulit dan mukosa itu nyambung di luar gitu, sehingga lingkaran ini tidak nyempit semua. Jelas ya. Kalau kulitnya, triknya, kalau kulitnya memotongnya itu sebatas dari lingkaran ini, tidak melebihi dari lingkaran ini ya. Misalnya kelebihan kulitnya, itu pasti stenosis. Maka motongnya yang namanya operasi konvensional itu kalau bersih-bersih amat itu pasti stenosis. Tapi kalau kurang bersih dalam arti tanda kutip tadi, kemungkinan stenosisnya akan lebih kecil. Jelas ya. Oleh sebab itu cara motong kulitnya harus sesuai tepi lingkaran anus. Tidak boleh melebar sampai ke arah pantat ya. Kulitnya dibuang
Kalau iya maka dia akan fibrotik dan nyempit. Itulah stenosis atau struktur atau penyempitan. Jelas ya, Emil dari Makassar. Memang hanya 3 tempat yang dilakukan pemotongan dan dengan sealing device yang namanya ligasur itu ya, sehingga tertutup. Sisa kulit di luar yang 3 tempat ini akan masih disisakan ya, maksudnya tidak diapa-apakan ya. Maka bersih sih seperti dalam tanda kutip kurang bersih ya, tetapi itulah operasinya dan resiko terjadinya stenosis atau struktur atau penyempitan itu lebih kecil. Jelas ya, Emil dari Makassar. Walaupun ada tips and trick di dalam pembedahan maupun terbuka atau tertutup untuk hemoroidektomi untuk menghindari terjadinya stenosis atau penyempitan atau struktur itu ya. Silahkan teman-teman yang akan bertanya tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan menjawab dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.